like a Hellcat. Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tetap semangat ya nak, meskipun pembelajaran kita masih via daring, kiranya itu tidak menyurutkan semangat kamu untuk memperoleh ilmu. Terkhusus hari ini kita akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa, lalu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dari ketiga subbab yang sudah kita bahas, karena itu tergabung di dalam materi bab 1, yaitu mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagaimana situasinya saat kita baru merdeka, tepatnya pada tahun 1945 hingga saat ini. Kita lihat bagaimana jejak daripada Pancasila, di mana kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau juga sebagai dasar negara bagi Indonesia, memiliki banyak sekali cobaan untuk bertahan. Tapi kembali lagi, karena Pancasila itu adalah ideologi yang bersifat terbuka, jadi dia sifatnya elastis, lentur, bisa berubah-ubah tanpa mengganti, mengurangi nilai aslinya, nilai dasar yang memang sudah sejak dahulu kala itu ada di Pancasila tersebut. Nah, maka dari situlah Pancasila masih dapat bertahan hingga saat ini. Apa buktinya kita katakan Pancasila masih dapat bertahan? Ya, buktinya adalah kita masih dapat hidup dengan leluasa di negara kita yang tercinta ini. Kalau seandainya Pancasila tidak lagi menduduki negara Indonesia, otomatis kita akan menjadi penumpang di negara kita sendiri. Dalam arti bahwa ya kita seperti dijajah kembali oleh bangsa asing. Tapi nyatanya hingga saat ini Pancasila masih dapat bertahan, masih dapat berkedudukan sebagai dasar negara di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, meskipun pada kenyataannya kita melihat bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan memiliki pasang surut, tapi kiranya itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berdiri tegak, untuk tetap mempertahankan dan membawa negara kita ini menjadi negara maju seperti negara-negara Eropa. Itu adalah tugas kita. Maka pada kali ini kita akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Apa saja nanti yang akan kita bahas supaya kita bisa memahami bagaimana kita bersikap mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi silahkan pahami benar-benar, perhatikan baik-baik penjelasan dari video yang Ibu berikan ini. sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat berubah. Kembali kita mengulang sedikit materi mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada 3 nilai. Yang pertama itu nilai dasar, lalu ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Perlu kamu pahami bahwa nilai dasar itu ada 5. Dan nilai dasar itu tidak dapat diganggu-gugat.
Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Untuk nilai instrumental ini adalah nilai yang berbentuk norma sosial. Kembali lagi kita ingat pelajaran kelas 7, di negara kita ada 4 norma. Secara umum ada 4 norma yang berlaku. Ya, jika dilihat dari sumbernya, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama, dan juga norma hukum. Nah, nilai instrumental ini adalah mengatakan di dalam Pancasila itu terdapat pengatur, pengarah untuk dapat mewujudkan nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Nah, dengan apa alatnya, dengan apa pengaturnya, yaitu dengan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan untuk nilai praktis, praktek, berarti itu adalah aplikasinya langsung, wujud nyatanya langsung. Nah, tadi sudah kita ketahui ada nilai dasar yang memang itu tidak dapat diubah, diganggu-gugat. Lalu ada instrumentalnya. Untuk mewujudkan nilai dasar itu dibutuhkan nilai instrumental, yaitu berisi norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita sudah tahu teorinya, langsung kita praktekkan, kita implementasikan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah ketiga nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Agar pemahaman sila dalam Pancasila dapat lebih dimengerti, mari kita melihat perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu kita bahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Lembaga negara dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Nah, saat ini ada lembaga negara yaitu berupa MPR, DPR, MA, MK, KY, dan BPK. Nah, ada lembaga negara baru yang terbentuk yaitu DPD, MK, dan KY. Lembaga ini merupakan lembaga-lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. DPD merupakan langkah untuk mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat nasional. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Nah, Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Dalam hukum, sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sudah terlihat jelas bahwa semua peraturan di negara kita semua bersumber dari Pancasila. Karena Pancasila kita tahu fungsinya sebagai sumber dari segala sumber. Lalu dalam sistem demokrasi, nah, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah adalah upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Sedangkan mufakat merupakan kesepakatan yang dihasilkan oleh berbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemecahan suatu masalah. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ditegaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ini adalah landasan atau dasar hukum perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Jadi semuanya kegiatan ekonomi di negara kita itu harus sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan perekonomian di negara kita itu berasaskan kekeluargaan. Untuk yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Dapat kita lihat bahwa buktinya ialah menghargai keragaman budaya Indonesia, pelestarian keragaman budaya Indonesia, mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial, dan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme. Feodalisme itu diartikan sebuah paham di mana paham ini hanya mengagung-agungkan jabatan, golongan, pangkat, dan bukan mengagungkan prestasi kerja. Jadi bukan kualitas yang diagungkan, tapi menjaga agar nilai-nilai eksklusivitas dan kedaerahan yang sempit tidak berkembang. Nah, ini juga hampir sama dengan feodalisme. Ini salah satu paham yang tidak boleh dikembangkan karena ini dapat menyebabkan perpecahan. Kalau kita menganggap atau mengagungkan suku kita saja, maka kita tidak akan mewujudkan yang namanya persatuan, nilai dasar dari Pancasila, sila ketiga. Nah, maka tidak diperbolehkan adanya eksklusivitas. Lalu, mengembangkan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Negara kita tidak menolak yang namanya pasar bebas atau juga perdagangan bebas. Silahkan, westernisasi juga dibolehkan di negara kita. Hanya kita tidak boleh melakukan yang namanya budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai yang terdapat dalam jati diri negara kita. Jadi di sini gunanya Pancasila itu adalah sebagai penyaring, filter bagi budaya-budaya asing yang ingin masuk ke negara kita. Tapi, negara kita tidak pernah membatasi budaya apapun yang ingin masuk ke negara Indonesia. Karena Pancasila itu sendiri sudah menjadi sebuah jati diri, ciri khas dari bangsa Indonesia. Terakhir adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, untuk pasal 30 ayat 1 itu dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi bukan hanya militer kita saja, polisi atau tentara TNI yang
berkewajiban untuk menjaga pertahanan, keamanan, dan juga bela negara di Indonesia, tapi seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini sudah terbukti perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan ini tertanam di kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat buktinya dari bentuk partisipasi rakyat berupa kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau yang sering kita kenal dengan Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Nah, inilah bukti nyatanya bahwa negara kita sudah mewujudkan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi, meskipun begitu banyak dinamika yang terjadi di dalam negara Indonesia, mulai dari pertama sekali kita merdeka sampai saat ini, kita menggunakan masa reformasi. Pancasila tidak pernah lekang oleh pemberontakan, oleh waktu. Dia tetap berdiri kokoh menjadi dasar negara Indonesia. Karena itulah perjuangan kita saat ini supaya Pancasila itu tidak pernah sama sekali tergeserkan dari posisinya. Jadi untuk anak-anak ibu, kiranya kalian dapat memahami. Kalau kalian belum paham, boleh ditanyakan langsung, boleh di chat melalui kolom komentar dari Google Classroom-mu atau boleh dari WA. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di hari berikutnya. Selamat pagi.